Desa Bagi Payung, Kecamatan Suralaga memang tidak memiliki tradisi sepak bola layaknya Kecamatan Sikur, Kecamatan Mas Bagi, maupun Kecamatan Selong dengan Kelurahan Pancor dan Kota Selongnya. Namun, tahukah Anda jika Bagi Payung justru memiliki sejumlah pesepak bola berbakat yang memperkuat Perselotim Lombok Timur baik di zaman dahulu maupun era saat ini. Nah, kira-kira apa saja yang akan dilakukan oleh Desa Bagi Payung untuk menciptakan pesepak bola berbakat di desa ini? Dan seperti apa langkah-langkah yang juga akan dilakukan oleh para pelaku sepak bolanya dalam membina dan mengembangkan atlet-atlet sepak bola di Desa Bagi Payung? Ikuti kami. Baik pemirsa, kini kita sedang bersama dengan Kepala Desa Bagi Payung, Bapak Haji Hayadir Taufik Ramadan. Beliau juga pembina dari Sekolah Sepak Bola Bagi Payung FA. Dan tentu saja kita ingin sama-sama mengetahui sebenarnya seperti apa pengembangan sepak bola di Desa Bagi Payung dan apa saja langkah-langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah desa agar menciptakan pesepak bola berbakat yang akan meneruskan karir Jackie, yang juga akan meneruskan karir dari Coach Puji dalam menyongsong persepak bolaan di Kabupaten Lombok Timur atau bahkan di tingkat nasional. Assalamualaikum Pak Kades. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Kades? Alhamdulillah. Sehat ya, meskipun saat ini kita sedang dalam masa pandemi. COVID-19. Baik, Pak Kades, di awal tadi saya mengungkapkan jika Desa Bagi Payung memang tidak memiliki tradisi sekuat desa-desa yang ada di Kecamatan Sikur, Mas Bagi maupun yang ada di Kota Selong. Namun ternyata kita juga memiliki potensi dengan adanya talenta pesepak bola muda yang memang sudah berbakat dan memiliki prestasi di kancah persepak bolaan Kabupaten Lombok Timur. Nah, menurut Pak Kades sendiri, gambaran pesepak bolaan atau dunia persepak bolaan di Desa Bagi Payung seperti apa Pak Kades? Hingga akhirnya Pak Kades jadi pembina juga. Alhamdulillah lah, selama ini artinya kita berbicara dari awal. Beberapa adik-adik kita atau anak-anak kita yang ada di khusus di Desa Bagi Payung yang masuk sekuat tim Perselotim, alhamdulillah sudah kalau tidak salah 4 orang. 4 orang, siapa saja Pak? Itu lalu Sony, terus lalu Nurdan, terus lalu Puji, sama Jackie. Jackie kan dia orang Tebaban tetapi dia ikut klub di Perseru. Perseru yang memang ada di Bagi Payung. Bagi Payung, iya. Seperti yang kita ketahui, Jackie juga mampu bersaing hingga ke tingkat yang cukup tinggi, ya, ini di Bali United. Bali United, ya. Dan ini memang hasil dari pembinaan yang dilakukan oleh klub sepak bola yang ada di Bagi Payung. Iya. Nah, saat ini langkah apa saja yang dilakukan oleh pemerintah Desa Bagi Payung bersama pegiat sepak bola yang ada di sini agar generasi emas tersebut tidak putus begitu saja? Oke, meski kita tidak memiliki tim sepak bola yang kuat, namun kita memiliki talenta muda yang berbakat yang mampu memperkuat Perselotim. Iya. Ya, begini, sesuai dengan apa yang dianu oleh sama Pak Bupati, yaitu 1 lapangan 1 desa. Nah, oleh sebab itu pemerintah desa berusaha mengadakan atau membuat lapangan yang sestandar mungkin. Sebenarnya kita sudah punya lapangan kemarin tapi tidak standar, makanya kita pindahkan ke sini dengan memakai tanah pecatu. Dan alhamdulillah setelah kita pindah ke sini, animo masyarakat sangat bagus. Dari 10 dusun yang ada kita di Bagi Payung sudah memiliki, rata-rata sudah memiliki klub tersendiri. Namun sesuai dengan harapan kita, sebenarnya kita harus membuat satu klub supaya kita bisa mencontoh Mas Bagi misalnya, Sikur, dia mempunyai klub yang bagus kan. Satu klub terbaik dari sekian banyak klub seperti itu. Iya. Tetapi harapan kita memang desa mengharapkan dan desa juga membiayai. Kita anggarkan dari nada desa kegiatan-kegiatan kita yang seperti ini. Ya, contohnya untuk meningkatkan prestasi-prestasi sepak bola kita yang ada di Bagi Payung, kita sudah mengirim beberapa pelatih yang berlisensi. Bagi Payung ini sudah mempunyai 3 pelatih yang berlisensi dan beberapa wasit juga yang sudah ada, yang di sini sudah ada.
yang sudah kita kirim, dan adapun yang akan kita kirim 2 orang lagi, termasuk kita sudah mengirim petugas Perangkat pertandingan. perangkat pertandingan. Dan ini kita sudah miliki di sini. Sudah. Otomatis SDM sepak bola kita di Bagi Payung bisa dibilang sangat mumpuni untuk nantinya bisa menciptakan pesepak bola muda berbakat. Alhamdulillah, kita sudah mempunyai perangkat semua artinya yang dibutuhkan oleh sepak bola, khususnya olahraga sepak bola sudah kita miliki. Dan alhamdulillah SSB ini kita bentuk beberapa bulan yang lalu, ya sekitar 2 bulan yang lalu. Alhamdulillah sudah kita bentuk dan kita tunjuk pelatihnya yang berlisensi C, yaitu saudara Lalu Puji Agastani. Dan alhamdulillah animo daripada masyarakat, baik adik-adik kita atau anak-anak kita, alhamdulillah luar biasa. Termasuk dukungan masyarakat kita yang ada di Bagi Payung. Baik. Nah, di sini kita sudah memiliki SSB. Berapa jumlah anak didik kita di sini yang ada di SSB Bagi Payung FA di sini? SSB Bagi Payung kita tidak mengkhususkan Bagi Payung saja sebenarnya. Termasuklah dari Suralaga sudah ada yang masuk di sini beberapa orang. Dan kalau tidak salah ini yang anggota kita ini ya lumayan banyak juga. Dari yang U10 sampai U15 sudah ada, kita kan. Jadi di sini udah lengkap ya? Sudah lengkap. Ya, termasuk tim seniornya juga sudah ada kita punya. Nah, untuk pengembangan SSB sendiri, apakah ada dukungan dari pemerintah desa atau seperti apa? Alhamdulillah kita sudah, kalau dukungan desa makanya dia terjadi seperti ini. Ada artinya, lapangan ini juga bentuk dukungan dari desa dukungan seperti dari itu. desa kan. Baik. Ini untuk lapangan ini sendiri Pak Kades, berapa biaya yang dibutuhkan oleh pemerintah desa hingga akhirnya kita memiliki lapangan yang memang sangat luas sekali seperti itu? Iya. Kalau biaya tidak seberapa, ini untuk pengerataan saja kan, karena kita sudah punya tanah pecatu. Nah, ya insya Allah lah, mungkin akan menambah biaya nanti kita usahakan untuk tinggal menembok dan meratakan ulang. Nah, biar dia artinya yang standar nasional lah paling tidak kita pakai di sini. Berapa kalau boleh tahu Pak Kades? Yang apanya? Untuk biaya yang dihabiskan dari dana desa. Kemarin untuk ini sendiri. kalau tidak salah 33 juta. 33 untuk meratakan dan untuk penimbunannya. Sekitar itu sudah ada. Dan untuk perataan yang selanjutnya berapa yang akan Kita dikeluarkan? anggarkan kemarin, kita anggarkan dari dana desa sebesar 14 juta. 14 juta untuk Ya. itu sudah cukup ya? Alhamdulillah sudah cukup, dan kita sudah nego dengan alat beratnya. Sudah mungkin kalau sudah keluar dana desa, inilah yang kita kerjakan, karena kita harapkan nanti pas bulan puasa tidak terpakai, biar rumputnya bisa tumbuh. Bisa tumbuh lagi dan siap digunakan Iya. ketika Lebaran usai seperti Iya. itu. Baik, di sini pemerintah desa akhirnya memberikan dukungan untuk sepak bola di wilayah desa Bagi Payung, dan adik-adik kita ini sendiri nanti ke depan akan seperti apa? Apakah Bagi Payung FA akan berlaga di kompetisi selanjutnya atau akan diarahkan kemana adik-adik kita di SSB Bagi Payung ini? SSB Bagi Payung punya tujuan, sebenarnya tujuan kita adalah untuk memberikan peluang kepada anak-anak didik kita, biar kalaupun dia tidak bermain di Bagi Payung, entah mungkin ada klub-klub yang lain akan mau artinya merekrut dia, ya silahkan, tidak ada masalah, kita terbuka saja kan, karena tujuan kita hanya untuk menciptakan bibit-bibit pemain, Dan ya kalau bisa nanti bisa bermain di tingkat nasional seperti itu. insya Allah. Dan kita harapkan akan ada Iya, bibit iya. yang seperti itu. Baik, Pak Kades, terima kasih sudah bergabung di Jendela Olahraga Pak Kades. Iya. Semoga pembinaan sepak bola di Bagi Payung terus berjalan dan pemerintah desa tetap memberikan dukungan terhadap perkembangan olahraga di desa, karena salah satu ciri-ciri desa yang sehat adalah desa yang olahraganya juga maju seperti itu Pak Kades. Terima kasih Pak Kades. Amin. Tetap sehat. Dan pemirsa, sesaat lagi juga kita akan berbincang dengan Coach Puji, kira-kira seperti apa gambaran pesepak bola Bagi Payung atau para anak asuh dari Coach Puji Agastani di SSB Bagi Payung FA. Ikuti kami.
Baik pemirsa, tadi kita sudah berbincang dengan Kepala Desa Bagi Payung, yakni Bapak Haji Haidir Taufik Ramadan. Dan kini kita bersama dengan pelatih dari SSB Bagi Payung. Nah, tadi dikatakan oleh Pak Kades jika pemerintah desa memberikan dukungan yang begitu luar biasa untuk sepak bola di Bagi Payung. Salah satunya adalah membangun fasilitas berupa lapangan yang lebih representatif. Selain itu, pengembangan sumber daya manusia sepak bola di Desa Bagi Payung dengan didukungnya lisensi kepelatihan dari sejumlah pelatih di sini dan perangkat pertandingan serta wasit. Nah, kini kita akan berbincang dengan Coach Lalu Puji Agastani yang juga merupakan salah satu legenda sepak bola Lombok Timur, bisa kita sebut seperti itu. Assalamualaikum Coach, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik-baik. Tetap sehat ya meski kita sekarang masih di tengah pandemi COVID-19. Coach, gambaran terkait dengan pesepak bola di Bagi Payung saat ini seperti apa? Jika tadi Pak Kades mengungkapkan jika sekarang ini sudah banyak pemain muda, namun dari sisi pandangan seorang pelatih, bagaimana rupa pemain muda dari Bagi Payung sendiri lewat SSB Bagi Payung ini? Alhamdulillah, yang pertama mungkin tujuan berdirinya SSB ini untuk mengembangkan potensi itu. Karena kalau saya lihat dari sisi pelatih, anak-anak sini sebenarnya mempunyai potensi di sepak bola gitu, tapi karena kurangnya fasilitas, kurangnya organisasi yang kita lakukan selama ini, itu yang membuat karir mereka, potensi mereka sedikit kurang berkembang, Coach. Nah, untuk itulah SSB ini kita hajatkan untuk mengembangkan potensi tersebut. Baik. Nah, sejauh ini sejak 2 bulan terbentuk SSB Bagi Payung FA, bagaimana hasilnya? Apakah ada perkembangan dari kemampuan dari atlet-atlet kita di sini itu seperti apa? Alhamdulillah sedikit lumayan meningkat dari segi kemampuan. Itu bisa kami lihat dulu waktu bawa anak-anak sebelum terbentuknya SSB ini. Ya, kami jarang sekali bisa mencetak gol, jarang sekali bisa seimbang dengan SSB yang ada di luar. Tapi sekarang alhamdulillah beberapa kali percobaan keluar seperti friendly game, kami sudah bisa sedikit meningkat lah dari segi kemampuan. Ada gitu. Perlawanan seperti ada perlawanan dari kami kepada musuh-musuh friendly game itu sendiri. Nah, yang kemarin di sini kami sempat mengadakan eksebisi U12. Ya, alhamdulillah kami finish di posisi keempat dari 8 SSB yang kami undang. Ini tentu perkembangan yang sangat luar biasa seperti yang kita ketahui. Baru 2 bulan terbentuk seperti itu dan sudah ada perkembangan yang cukup baik dari SSB Bagi Payung. Nah, itu dari sisi, kalau misal melihat dari sisi U12 ada peningkatan seperti itu. Kalau kita menelisik dari friendly game yang dilaksanakan di sini beberapa waktu lalu. Bagaimana untuk yang U15? Karena kabarnya juga ada U15, U16 di sini. Iya, untuk U15 kami belum sempat untuk mencoba seperti friendly, karena kami dapat siswa yang U14, 15 ini baru beberapa minggu ini mereka gabung. Karena begitu melihat ada SSB, kami intens keluar, kami intens promosi, kami intens mengadakan silaturahmi dengan SSB lain. Kayaknya itu menjadi magnet tersendiri untuk anak-anak di seputaran Bagi Payung untuk gabung. Nah, kebetulan yang gabung baru-baru ini di atas usia yang 12 tersebut, seperti 13, 14, 15, dan 16. Bagaimana untuk mereka? Apakah ada kemungkinan kita bisa menciptakan atlet berbakat? Kalau peluang, kalau kesempatan, insya Allah selalu ada. Nah, sekarang tergantung mereka bagaimana mereka bisa memahami materi-materi yang diberikan. Tapi dari sekian banyak anak, saya bisa melihat ada generasi penerus yang bisa level prestasinya lebih bisa kita angkat lebih tinggi lah. Kita lihat dari kemampuan teknik dasarnya sendiri, konsep caranya bermain sudah kelihatan. Mungkin itu bisa tembus ke level yang lebih tinggi lagi. Baik, Coach, seperti yang saya katakan tadi kepada Bapak Kepala Desa bahwa kita memang tidak memiliki semacam budaya sepak bola sekental wilayah Sikur, Mas Bage, Pancor maupun Selong. Apakah
dengan adanya SSB Bagi Payung FA ini? Di masa depan ada kemungkinan untuk Bagi Payung bisa berbicara lebih banyak lagi di kancah sepak bola Lombok Timur atau bahkan Nusa Tenggara Barat? Kalau saya melihatnya dari sisi fasilitas yang sudah mulai membaik, sarana prasarana yang mulai membaik, sumber daya manusia yang semakin baik. Contohnya sudah ada beberapa pelatih yang bisa berlisensi di sini. Saya rasa itu tidak menjadi suatu yang mustahil. Kami bisa berbicara menyusul ketertinggalan dari daerah lain. Kami yakin akan hal itu. Karena udah saya bilang barusan di atas, fasilitas kami sudah punya, pelatih berlisensi kami sudah punya juga, apalagi segala kegiatan ini didukung oleh desa, itu bukan menjadi hal yang mustahil bagi kami. Insya Allah kedepannya Bagi Payung akan bisa mengejar ketertinggalan tersebut. Baik, otomatis di masa depan pemirsa, Bagi Payung ataupun Kecamatan Suralaga secara keseluruhan bukan hanya sebagai daerah atau wilayah yang menyumbangkan pemain ke tim-tim besar di Lombok Timur, namun sebagai tim mereka juga mampu berbicara layaknya apa yang dilakukan oleh klub seperti Bintang Kejora di Masbagi atau PS Sikur di Sikur, maupun tim-tim yang ada di wilayah Kecamatan Selong maupun Labuan Haji dan sekitarnya. Baik, terima kasih Coach Puji. Terima kasih banyak. Sukses Sama-sama. selalu. Dan pemirsa, itu tadi dialog saya dengan Coach Puji dan Kepala Desa Bagi Payung. Tentu saja kita berharap semoga apa yang dilakukan oleh teman-teman di Bagi Payung ini juga bisa dilakukan pula oleh desa-desa lain yang ada di Lombok Timur demi kemajuan sepak bola Lombok Timur di masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.